Sebelum kita melangkah ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Disclaimer sejenak, 10 daerah yang akan saya bahas di sini memanglah dianggap sebagai daerah tertinggal atau setidaknya pernah dianggap sebagai daerah tertinggal. Namun, bukan berarti hanya itu saja daerah tertinggal di Sulawesi. Dan angka pada pembahasan ini tidak merepresentasikan seberapa tertinggal daerah tersebut. Maksudnya, kalau daerahnya masuk nomor 1, itu bukan berarti kalau daerah tersebut adalah daerah termiskin di Sulawesi. Jadi angka pada daftar ini tidak berpengaruh apa-apa. Langsung saja kita masuk ke daftar yang pertama. Nomor 1, Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan sering dianggap sebagai daerah tertinggal karena beberapa faktor utama. Letaknya yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah membuat akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi sulit. Meskipun pada tahun 2023 PDRB per kapita Selayar mencapai 56,57 juta, angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi dan menempatkannya di urutan ke-12 dari 24 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara wilayah utama dan pulau-pulau kecil di sekitarnya menambah tantangan dalam pemerataan pembangunan. Menanggapi kondisi ini, pemerintah daerah telah meluncurkan program yang bernama Gerbang Sari untuk mempercepat pembangunan desa. Program ini berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dari 25 desa pada tahun 2021 menjadi 12 desa pada tahun 2024 dan menghapus kategori desa sangat tertinggal di Selayar. Yang kedua, Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk dalam kategori daerah tertinggal karena beberapa faktor utama. Wilayah ini memiliki keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses ke air bersih yang menghambat mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar nasional. Kondisi geografisnya yang terdiri dari pulau-pulau kecil juga menyulitkan distribusi layanan publik dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Dan menanggapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk mempercepat pembangunan di Buton Tengah, yang tentunya diharapkan Buton Tengah dapat keluar dari status sebagai daerah tertinggal. Yang ketiga, Kabupaten Mamasa di Sulawesi Barat. Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan yang dihadapinya. Wilayah ini didominasi oleh sektor pertanian dengan sumber daya alam yang terbatas. Infrastruktur penunjang seperti jalan, sekolah, dan prasarana ekonomi lainnya masih sangat terbatas, terutama di kecamatan-kecamatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten Mamasa. Dan kondisi geografis Mamasa yang terpencil dan berada di wilayah pengudungan menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi sangat rendah dan terbatas. Yang keempat, Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah. Kabupaten Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan yang dihadapinya. Letak geografis yang terpencil dan terdiri dari pulau-pulau kecil menyebabkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terbatas. Selain itu, pembangunan yang terfokus di wilayah barat Indonesia saja mengakibatkan ketimpangan pembangunan di wilayah timur, termasuk Tojo Una-Una. Yang kelima, Kabupaten Kepulauan Talaut di Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam kategori daerah tertinggal karena berbagai tantangan yang dihadapinya. Letak geografis yang terpencil menyebabkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi terbatas. Lagi-lagi, masalah letak geografis. Dan menanggapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah mengimplementasikan berbagai program untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Talaut. Jadi Kepulauan Talaut ini termasuk daerah yang masih tertinggal karena memang susah diakses untuk ke sana, jadi sangat susah begitu jauh dari kota. Yang keenam, Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah.
Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan, dan lagi-lagi karena letak geografis yang terpencil di wilayah pegunungan sehingga akses seperti pendidikan, kesehatan itu menjadi terbatas. Selain itu, juga ada bencana alam yang sering terjadi seperti gempa bumi dan likuifaksi pada tahun 2018 yang lalu, dan itu pun semakin memperparah infrastruktur dan pembangunan di daerah ini. Yang ketujuh, Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan. Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan masih menghadapi tantangan sebagai daerah tertinggal, terutama di wilayah pedalaman. Jadi, ada beberapa desa di Toraja Utara yang masuk kategori daerah tertinggal. Anggap saja seperti desa Lempang Barupu, Benteng Batu, Barupu Parodo, Barupu Utara, Talimbangan Batu, dan sebagainya. Itu semua dikategorikan sebagai desa yang sangat tertinggal. Penyebabnya adalah karena keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan layanan kesehatan. Kondisi geografis Toraja yang berbukit dan terpencil juga memperparah aksesibilitas, sehingga pembangunan menjadi tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Toraja Utara. Yang kedelapan, Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah sebelumnya dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena beberapa tantangan utama. Salah satunya adalah rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM yang mencerminkan keterbatasan dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Data menunjukkan bahwa sekitar 3.699 anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah di daerah ini. Meskipun ada program wajib belajar 12 tahun dan sudah gratis. Dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa ada hambatan dalam akses pendidikan yang merata di wilayah tersebut. Namun, melalui berbagai upaya pembangunan, inovasi, Kabupaten Donggala berhasil keluar dari status daerah tertinggal. Dan ini diakui oleh pemerintah dan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, nomor 490 tahun 2024. Dalam keputusan tersebut, Donggala termasuk di antara 26 kabupaten yang resmi terentaskan dari status tertinggal. Yang kesembilan, Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto pernah dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena berbagai tantangan. Wilayah ini memiliki keterbatasan dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan akses air bersih, yang dimana ini tentunya menghambat mobilitas dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar nasional. Kondisi geografis yang terdiri dari daerah dataran dan perbukitan juga menyulitkan distribusi layanan publik dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Yang ke-10 dan yang terakhir, Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah pernah dianggap sebagai daerah tertinggal karena sejumlah tantangan utama. Lagi-lagi masalah infrastruktur seperti jalan, listrik, fasilitas kesehatan, itu semua menjadi hambatan dan sepertinya sudah menjadi hal umum di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Pada tahun 2022 kemarin, tercatat 27 desa di Banggai Kepulauan masih berstatus tertinggal, menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan antar desa. Namun melalui upaya berkelanjutan, Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil keluar dari status daerah tertinggal. Pemerintah daerah telah fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan tentunya layanan kesehatan. Di urutan ke-10 ada Kota Palu di Sulawesi Tengah. Kota Palu memiliki luas wilayah sekitar 395,06 km persegi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, kota ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah tersebut. Palu memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai destinasi wisata alam seperti pantai dan pegunungan. Di urutan ke-9 ada Kota Bitung dari Sulawesi Utara. Kota Bitung memiliki luas wilayah sekitar 304 km persegi. Terletak di pesisir utara Sulawesi Utara. Kota ini dikenal sebagai pelabuhan penting dan gerbang menuju Taman Laut Bunaken. Bitung memiliki potensi besar di sektor perikanan
dan pariwisata bahari. Selain itu, kota ini juga menjadi pusat industri pengolahan ikan yang berkembang pesat dari tahun ke tahun. Di urutan ke-8 ada kota Bau-Bau dari Sulawesi Tenggara. Kota Bau-Bau memiliki luas wilayah sekitar 295,10 km persegi. Terletak di Pulau Buton, kota ini dikenal dengan benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Keraton Wolio. Bau-Bau memiliki potensi di sektor pariwisata, sejarah, dan budaya. Selain itu, kota ini juga memiliki pelabuhan yang mendukung kegiatan perdagangan di kawasan tersebut. Di urutan ke-7, ada kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Kota Kendari memiliki luas wilayah sekitar 270,14 km persegi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, kota ini merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi di wilayah tersebut. Kendari memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pertambangan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai destinasi wisata alam seperti pantai dan hutan mangrove. Di nomor 6 ada kota Palopo di Sulawesi Selatan. Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 km persegi. Terletak di bagian utara Sulawesi Selatan. Kota Palopo merupakan pintu gerbang menuju wilayah Tanah Toraja yang terkenal dengan budaya dan tradisinya. Palopo memiliki potensi di sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai situs budaya dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi, menjadikannya tujuan wisata yang potensial. Di urutan kelima, Kota Manado di Sulawesi Utara. Kota Manado memiliki luas wilayah sekitar 157,26 km persegi. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di wilayah tersebut. Manado memiliki potensi besar di sektor pariwisata, terutama dengan adanya Taman Laut Bunaken yang terkenal. Selain itu, kota ini juga dikenal dengan keragaman budaya dan kulinernya yang khas. Di urutan keempat ada kota Tomohon di Sulawesi Utara. Kota Tomohon memiliki luas wilayah sekitar 147,21 km persegi. Terletak di dataran tinggi Sulawesi Utara. Kota ini dikenal dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah. Tomohon memiliki potensi besar di sektor pariwisata, terutama dengan adanya festival bunga tahunan yang menarik banyak wisatawan. Selain itu, pertanian hortikultura juga menjadi andalan ekonomi masyarakat setempat. Di urutan ketiga, ada kota Makassar di Sulawesi Selatan. Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar memiliki luas wilayah sekitar 128,18 km persegi. Meskipun tidak terlalu luas, kota ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Makassar memiliki pelabuhan internasional yang mendukung kegiatan ekspor-impor. Kota ini juga dikenal dengan kuliner khasnya, seperti coto Makassar dan juga sop kontro, serta destinasi wisata seperti Pantai Losari dan Benteng Rotterdam. Di nomor 2, ada kota Parepare di Sulawesi Selatan. Kota Parepare memiliki luas wilayah sekitar 99,33 km persegi. Terletak di pesisir barat Sulawesi Selatan, kota ini dikenal sebagai kota kelahiran Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Parepare memiliki pelabuhan yang strategis, menjadikannya pusat distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut. Selain itu, kota ini memiliki potensi di sektor pariwisata dengan pemandangan laut yang indah dan juga kulinernya yang khas.
dan di nomor urut pertama sebagai kota atau daerah paling kecil di Sulawesi jatuh kepada kota Gorontalo. Kota Gorontalo merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo dan memiliki luas wilayah hanya sekitar 79,59 km persegi. Meskipun kecil, kota ini dikenal sebagai Serambi Madinah karena kuatnya pengaruh budaya Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi provinsi, Gorontalo memiliki potensi besar di sektor pendidikan dan perdagangan. Kota ini juga menjadi pusat budaya Gorontalo yang tentunya sangat kaya akan tradisi dan sejarah.